Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kalau kita lihat ini adalah Mitsubishi Expander. Sekilas mobil ini adalah mobil yang gagah, tapi asal kalian tahu, ini adalah salah satu varian basic daripada Mitsubishi Expander Cross, yaitu Mitsubishi Expander Cross dengan transmisi manual dengan warna hitam, lalu kemudian perpaduan dengan garis dynamic shield yang warna chrome yang memberikan kesan yang mewah, lalu kemudian garis jendela, di atas ada roof rail, lalu kemudian di bagian bawah ada side skirt yang menyatu dengan over fender menjadikan mobil ini kelihatan lebih macho. Nah, selain itu, mobil ini juga menjadi varian paling murah di kelasnya, dan yang menjadi hal istimewa adalah karena selain mobil ini menjadi yang paling murah di kelasnya, dia juga satu-satunya yang transmisinya manual, ditambah lagi dengan adanya potongan PPNBM 10% yang menjadikan mobil ini lebih terjangkau harganya. Nah, untuk harga price list mobil ini di angka 281 jutaan dan potongan untuk PPNBM 0%-nya itu di angka 16,9 jutaan, hampir 17 juta potongan PPNBM-nya. Tapi nggak cuman sampai segitu aja berita baiknya buat kalian boscu yang ada di Makassar, di Indonesia Timur dan seterusnya. Masih ada diskon tentunya atau cashback yang menjadi tawaran menarik sehingga mobil ini masih bisa dinego untuk harganya itu. So, kalau misalkan 281 jutaan dikurang PPNBM aja, itu menjadi 253 jutaan atau 254 jutaan, tinggal segitu harganya untuk yang transmisinya manual ini. Nah, selain itu bukan cuma harganya yang menjadi menarik dengan adanya potongan PPNBM ini, tapi juga tampilan mobil ini memang adalah tampilan mobil yang paling gagah di kelasnya, khususnya untuk mobil SUV, mini SUV seperti ini. Di antara pesaingnya ada Toyota Rush, Daihatsu Terios, lalu kemudian Suzuki SL7 dan seterusnya. Dan menurut saya, balik lagi ke selera tapi menurut saya secara tampilan kasat mata mobil ini memang lebih gagah. Ya, setiap produk pasti ada plus minusnya, masing-masing balik ke kalian. Untuk lampunya, untuk lampu di atasnya itu positioning lampnya bisa jadi DRL-nya juga yang menyala pada saat malam hari, dan ketika dia menyala di malam hari itu gagahnya minta ampun. Dan semua orang tahu bahwa itu adalah Mitsubishi Expander atau Expander Cross. Di bawah sini ada lampu utamanya yang sudah menggunakan LED multi reflektor kayak gitu ya. Lalu kemudian di bawah ada lampu seinnya, dan yang paling bawah sini ada fog lamp yang dia fog lampnya ini bentuknya warna hitam, tapi dia masih sudah pakai LED juga untuk fog lampnya. Kemarin di video sebelumnya yang kita upload ada yang tanya apakah lampunya sudah terang apa enggak. Ya, saya rasa dengan sudah menggunakan LED akan menjadi lebih terang. Nah, yang di samping daripada si Mitsubishi Expander Cross manual ini ada Mitsubishi Expander yang Exit. Bedanya kalau kita lihat, untuk garis DRL-nya itu ditarik masuk ke dalam, kemudian keluar. Jadi sudut yang ini dia agak meruncing ketimbang si Expander Cross yang dia bentuknya lebih tegas, lebih mengotak dan lebih gagah. Nah, untuk housing spionnya dia yang Expander Cross itu pakai chrome, yang Exit itu masih sewarna dengan body, tapi itu balik lagi ke selera. Perbedaan lainnya adalah di atasnya di sini ada roof rail. Yang ini belum ada roof rail untuk yang Expander Exit. Nah, overall kalau kita lihat dari depan, ini grillnya memang lebih kelihatan mewah ya, apalagi dengan emblem Mitsubishi yang warna chrome di atasnya menjadikan mobil ini lebih gagah. Nah, untuk yang di atas ini dia bisa untuk beban sampai 20 kiloan ya, kurang lebih, bisa lebih malah tergantung kalian. Ya, kalian yang beli mobilnya, kalian mau taruh beban seberapa banyak ya, itu bebas saja. Dan untuk mobil ini karena dia sudah menggunakan smart key, bahkan untuk varian basic juga dia udah pakai tombol untuk lock unlock pintunya. Oh ya, pada beberapa video sebelumnya saya selalu menyarankan untuk membuka pintunya ini ditindih, lalu kemudian ini ditarik. Karena pada saat seperti itu dia ketika ini ditarik, pintu otomatis akan mendorong keluar. Nah, ini membuat si handle pintu jadi lebih
panjang usianya. Karena kalau misalkan kondisi terkunci, kadang-kadang kita merasa bahwa ini nggak terkunci, main tarik paksa, udah cepat rusak deh itu. Nah ini ditindih, tinggal tarik aja dikit, dia akan mendorong sendiri pintunya untuk kita buka, karena kita udah yakin pintunya terbuka. Itu salah satu tips ya. Nah untuk door trim dia dominan warna hitam, lalu kemudian perpaduan dengan warna silver kayak gitu. Untuk power window-nya, bagian driver udah auto, yang lainnya udah electric power window tapi belum auto. Dan di sini finishingnya dia black glossy, ada tempat penyimpanan lagi di bawah sini. Dan ini motifnya motif kulit. Cup holder dengan door pocketnya besar. Salah satu keunggulan daripada Mitsubishi Expander dan Expander Cross adalah akomodasinya yang tidak cuman lega untuk orang, tapi juga sangat lega untuk barang. Nah, untuk dashboardnya, dia dashboardnya perpaduan antara warna hitam dengan warna coklat. Keren ya. Nah, udah pakai start dan stop engine button. Di bawah ada stability control, ada pengaturan spionnya, dan ya ada 3 pedal karena ini transmisinya manual. Nah untuk joknya, dia materialnya fabric, perpaduan warna hitam dengan warna coklat juga kayak gitu. Dan untuk pengaturannya udah bisa high adjuster, dan reclining, dan sliding. Nah, terus untuk membuka tempat bahan bakarnya di bawah sini. Nah ini transmisinya manual dengan 5 percepatan plus 1 untuk gigi mundurnya. Gigi mundurnya ini mesti ditarik, lalu kemudian kiri, depan. Biasanya ada yang bingung, lah ini kok nggak bisa mundur, maju terus. Ya ini mesti ditarik dulu bosku, cincin yang ada di bawah sini. Nah parking brake-nya dia soft touch, stitchingnya asli, jahitannya asli. Dan ini besar, jadi buat ngedrift kayaknya oke ini. Nah untuk pengaturan AC-nya, dia modelnya, ada yang bilang aduh AC-nya masih AC kompor gas. Tapi menurut saya secara fungsi AC kompor gas ini, di beberapa video review juga sebelumnya saya sampaikan, ini akan sangat mudah untuk dioperasikan sambil mengemudi, karena kita nggak perlu melihat, tinggal meraba. Oh ini saya lagi nggak lihat pengaturan AC-nya, tinggal saya raba. Oh ini yang paling ujung, yang tengah ini apa, yang ini tinggal diputar sesuai dengan kebutuhan. Kayak gitu ya. Dan untuk AC-nya, arah semburannya sudah komplit juga. Lalu kemudian ini juga power untuk semburannya juga komplit. Lalu kemudian untuk pendinginannya juga cukup komplit ya, kayak gitu. Untuk sirkulasi udara bisa diatur dari sini. Dan rear defogger, dia udah pakai rear defogger, jadi yakin saja yang di belakang gak bakal berembun dan mengganggu kalian pada saat pengen mundur. Di bawah sini ada tempat penyimpanan lagi, yang ini kecil bosku tapi bisa buka tutup. Power outlet lagi ada di bawah sini. Nah cup holder ada 2. Di sini nggak ada sandaran tangan, tapi dia ada tempat penyimpanan yang ukurannya besar, dan ini bisa dibuka, dilepas ya. Kalau mau lebih besar lagi tinggal dilepas yang ini. Lepas yang ini, turunkan ke bawah juga bisa. Ya di customize sesuai dengan kebutuhan. Nah ini untuk transmisinya juga, dia di atas finishingnya mewah ya kelihatannya, dengan warna silver, lalu kemudian black glossy, dan untuk tulisannya dia dibuat chrome. Digenggamnya juga enak karena di sini finishingnya kulit, di bawah juga kulit untuk penutupnya. Dan di atas ini ada kaca spion tengah. Sebelah kiri sun visor, ada vanity mirrornya. Dan yang lampu bacanya ini cukup terang ya untuk lampu bacanya. Lalu kemudian di sini ada sun visor juga, tapi nggak pakai vanity mirror, tapi ada car holder ya. Nah untuk setirnya, untuk yang varian basic daripada si Expander Cross, juga bisa tilt dan telescopic. Silahkan kalian bandingkan dengan kompetitor, apakah bisa kayak gitu. Kalau bisa bagus, kalau belum ya kenapa mesti ambil yang belum kalau ada yang bisa. Audio steering switch ada di sini, ngangkat dan tutup telepon. Lalu kemudian ini semacam voice command ya, semacam seperti itu. Dan ini dudukannya sangat nyaman untuk duduk di sini, bahkan bisa berlama-lama. Dan untuk tempat penyimpanannya di atas ini
bisa naruh handphone atau yang lainnya. Nah ini kalau kita buka ke bawah, sangat besar untuk tempat penyimpanannya. Ini semacam apa nih, pemadam kebakaran ya. Jadi mobil ini lengkapi pemadam kebakaran loh. Belepotan sih ngomong. Jadi APAR, alat pemadam api ringan. Ya ini harusnya menjadi standar ya. Misalkan terjadi kebakaran entah itu di mobil atau di luar mobil, praktis tinggal langsung ambil ini, udah padamkan api. Lalu kemudian ada P3K di bawah sini. Nah kayak gitu. Seat beltnya, nah di atas ini ada semacam kayak untuk menghirup udara kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar ini apa. Nah ini gripnya yang dia modelnya retract. Di sini bisa untuk gantung belanjaan ya. Dia taruhnya di sini di bagian belakang karena ini finishingnya atau bahannya fabric. Untuk head unitnya cukup mewah dan komplit. Saya tuh suka mobil-mobil Mitsubishi, entah itu Mitsubishi Expander atau Pajero, karena dia model dashboardnya itu konsol tengah sampai ke bagian atas itu lebih aerodinamis. Jadi ini seolah-olah nih memanjang, menyatu sampai ke bagian belakang. Ini seolah-olah satu bagian. Dan ini sekalipun di sini ada blower AC, lampu hazard, tapi ini semacam tembus ke atas. Itu untuk mobil-mobil sekelas mobil keluarga low MPV atau low SUV, ini menjadi hal yang membuat mobil ini kelihatan lebih mewah. Sekalipun yang ini plastik, tapi ya dengan mode atau dengan bentukan yang motif kulit, jadi kelihatan ya sedikit mewah juga. Lalu kemudian ada tweeter lagi di sebelah kiri, dan di bawah sini ada speaker yang cukup besar. Nah itu sekali lagi kita ulangin untuk harganya di 281 juta, potongan PPN BM 16,9 jutaan, dan masih ada diskon, so kalian maybe bisa mendapatkan mobil ini di angka 250 jutaan atau 254 jutaan. Tapi ya untuk lebih jelasnya silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Ini bisa buat up to 20 kilo ya untuk yang ini, so ya terserah kalian mau taruh beban berapa di atas. Tapi ya sekali lagi untuk menghindari overload, membuat mobilnya jadi rusak, jangan terlalu berat juga. Nah yang di belakang ini lebih panjang ya. Untuk hal yang ini sepertinya baru nih. Jadi ini benar-benar bisa buat naruh koin, yang depannya buat narik ininya, dan ini bahkan muat buat handphone. Bisa buat naruh handphone di sini. Karena panjang, bahkan naruh tablet pun atau tab itu bisa di sini. Nah, handle pintunya, satu hal yang saya suka lagi dari Mitsubishi Expander adalah bukaan pintunya tuh hampir 90 derajat. Nih, jadi benar-benar memudahkan pada saat kita mau naik ke atas mobilnya. Mobil ini itu ground clearance-nya di 220. Bahkan orang bilang lebih tinggi daripada Pajero Sport. Oke lah, karena Pajero Sport ada footstep-nya, ini nggak ada footstep. Tapi ini cukup tinggi. Dan di bawah sini ada finishing lagi. Ada side skirt maksudnya yang ada di bawah sini. Dan ini menjadikan mobil ini kelihatan lebih adventurer. Nah ini untuk jok belakangnya, bahannya fabric juga. Dan ya di sini nggak perlu ada tunnel. Keunggulannya mobil front wheel drive adalah nggak perlu ada tunnel yang ada di sini untuk membuat mobil ini atau membuat kaki kita terhalang pada saat kita mau geser kiri dan kanan. Dan ini seatnya masih bisa untuk sliding. Di bawah sini ada tuasnya, tapi karena saya satu tangan jadi susah untuk memaju mundurkan. Dan yang saya suka lagi daripada si Mitsubishi Expander adalah, termasuk Expander Cross ini, adalah adanya armrest yang ada di sini yang bisa dinaikkan untuk jadi sandaran. Tapi kalau ditekuk dia akan menjadi armrest, dan membuat mobil ini serasa mobil mewah, mobil kelas atas, karena duduk hanya 2 orang di baris kedua dan bisa benar-benar bersantai. Nah ini one touch tumble untuk melipat ke depan, dan benar-benar mudah untuk kita naik dari sini menuju ke seat yang paling belakang. Nah kalau ini diturunkan,
Sama seperti ulasan kita sebelumnya tentang Expander Sport. Itu di belakang sini tinggal beli matras atau tinggal beli kasur pompa kayak gitu, dipanjangkan ke depan dan kita bisa tidur atau selonjoran. Kalau misalkan di sana adalah pantai, tinggal buka pintu belakangnya, pintu bagasinya, udah sambil menikmati pantai yang indah atau pemandangan gunung. Pastinya akan sangat menyenangkan untuk hal yang seperti itu. Nah, di atas ada pengaturan AC-nya, ada 4 bahkan untuk blowernya, 2 di tengah bisa diatur buat yang di belakang atau 2 di pinggir atau diatur sebebas-bebasnya. Untuk semburannya, tenaga semburannya bisa diatur dari sini. Dan untuk lampu bacanya di sini juga ada. Nah, di atas sini ada seat belt juga untuk orang yang duduk di tengah. Nah, ini ada power outlet lagi yang dia 120 watt 12 volt. Dan di sini bisa naruh handphone sambil di charge. Ada cup holder juga, di sebelah kiri juga sama. Enak toh. Mitsubishi Expander Cross itu akomodasinya memudahkan. Nah, yang di belakang sini itu pengeremannya masih menggunakan drum brake atau tromol, tapi yang di depan udah pakai cakram. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau kalian butuh mobil barang, di sini juga ada L300, tapi dia nggak kena PPNBM. Nah, untuk yang di belakang ini sama seperti yang saya bilang, udah ada rear defoggernya, lalu kemudian ada high mount stop lamp, di atas ada shark fin antena, dan udah pakai kaca film nih. Expander Cross yang basic, bahkan yang basic ini, yang manual dia udah ada kamera mundurnya, jadi pada saat kalian parkir itu nggak susah. Dan selain kamera mundur ada sensor parkir juga yang ada di bawah sini. Dan kalau kita lihat, coba nih kita duduk di sini dan kita bandingkan antara yang Expander Cross ini dengan yang Expander Exit. Jadi yang ini adalah MPV, kalau yang ini adalah mini SUV. Nah, sama-sama di belakangnya sudah ada sensor parkir, tapi yang Exit ini belum ada kamera mundurnya karena head unitnya pun masih belum touchscreen. Sama-sama warna hitam. Dan tentu kalau kita lihat dari ketinggiannya, nah bisa kita lihat di sini. Tentu lebih tinggi sih Expander Cross ini. Nah, pengisian bahan bakar dari sebelah kiri. Coba kita lihat dari sisi bagasi. Untuk bagasinya, di sini ada tempat buat naruh barang-barang yang ini ukurannya sangat besar. Dan di sini ada juga manual booknya ya. Untuk si Mitsubishi Expander ini bisa naruh tas di sini, naruh sepatu. Dan untuk ban serepnya bisa dibuka dari sini atau diturunkan dari sini. Bahkan di sebelah kiri samping sini pun masih ada tempat penyimpanan barang, termasuk di sebelah kanan. Dan untuk toolkitnya ada di bagian sini. Nah, kayak gitu. Ini kita tutup lagi. Dan ini finishingnya sangat rapi, bahkan di bagian sini pun dipasangin semacam penutup untuk membuat ini kelihatan lebih flat ke depan. Nah, kayak gitu bosku. Nah, hal yang menarik lagi, sama seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, adalah si Expander Cross ini, interiornya untuk bagian bawah, joknya itu warna hitam sampai ke bagian dashboard, kecuali untuk bagian atas dia warnanya beige. Jadi buat kalian yang merasa bahwa hitam itu lebih susah untuk kotor, sekalipun secara teori ya kotoran menempel di mana-mana saja, cuman yang warna hitam itu nggak terlalu kelihatan ya. Oh ya, ini udah ISOFIX untuk joknya, jadi aman buat bayi, tinggal dicantolkan aja di situ. Untuk bayi ya, dudukan bayi tinggal dicantolkan situ dan ya udah siap jalan. Nah, ini untuk menaikkannya gampang aja, di sini ada talinya, tinggal ditarik. Nih ada tali di sini, tinggal ditarik dan dia kembali tegak seperti semula, begitupun yang satunya. Nah, bosku, itu update kita tentang si Mitsubishi Expander Cross dengan pemotongan PPNBM, dengan pemotongan PPNBM mobil ini bisa kalian dapatkan di kisaran angka 254 jutaan. Kalau ditambah dengan diskonnya lagi, tentu akan lebih menarik lagi. Selain si Mitsubishi Expander Cross, di sini ada Mitsubishi Expander Exit dan Expander serta Expander Cross yang lainnya.
Nah, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada keliru atau salah yang dari yang kita sampaikan. Dan kita akan ketemu pada review atau ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ulas yang ini atau yang lainnya. Ini kekunci kayaknya. Oh, enggak. Ini yang manual juga tapi yang warna putih. Pajero tinggal tunggu yang 4x4. Bye-bye.